Materi kita kali ini yaitu penggunaan fungsi grup. Tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu mengidentifikasi fungsi grup yang tersedia, menggambarkan penggunaan dari fungsi grup, mengelompokkan data dengan klausa group by, serta menginclude atau mengeksklud suatu baris data dengan klausa having. Kita masuk ke sesi yang pertama yaitu penjelasan teori. Pengertian dari fungsi grup itu sendiri yaitu fungsi grup yang beroperasi pada himpunan baris dan memberikan satu hasil per grup, tidak seperti fungsi baris tunggal. Tipe-tipe fungsi grup seperti AVG, count, max, min, std-def, sum, variance. Untuk cara penulisan fungsi grup seperti pada slide, penulisan setelah klausa where, group by, baru kemudian order by. AVG dan sum digunakan pada data numerik untuk mencari nilai rata-rata AVG dan jumlah total untuk sum dari sekumpulan data. Seperti pada percobaan 1, tampil rata-rata dari gaji, jumlah gaji, maksimal gaji, dan minimal gaji. Penggunaan fungsi count digunakan untuk mencari jumlah baris dalam tabel. Untuk cara penulisannya dilakukan pada klausa select. Fungsi count hanya mengembalikan hasil dari baris yang tidak mengandung nilai nol saja, karena fungsi count mengabaikan nilai nol. Maksudnya, data yang bernilai nol tidak akan dibaca oleh count. Untuk fungsi MVL digunakan bersama dengan fungsi grup untuk mencakup baris data yang mengandung nilai nol. Jika kita tidak menggunakan MVL pada fungsi atau sekumpulan data yang terdapat nilai nol, akan terjadi kesalahan pada hasilnya. Seperti pada contoh, yang atas ini yang salah karena COM tidak menggunakan NVL, maka hasilnya pun akan salah. Dan yang benar adalah statement yang bawah. Kemudian pengelompokan data berdasarkan klausa group by. Hasil dari query dapat dikelompokkan berdasarkan suatu kriteria tertentu dengan menggunakan klausa group by. Misalkan rata-rata gaji dikelompokkan berdasarkan nomor departemen. Seperti pada contoh percobaan 4 ini. Group by departemen number. Maka akan digrupkan berdasarkan departemen numbernya, yaitu ada 3 grup, yaitu 10, 20, dan 30. Penggunaan klausa group by pada lebih dari satu kolom. Seperti pada percobaan 5, terdapat lebih dari satu kolom group by, yaitu depno dan job. Yang dikerjakan terlebih dahulu atau yang digrupkan terlebih dahulu adalah depno, kemudian baru job. Illegal query pada fungsi grup. Kesalahan yang mungkin terjadi pada query dengan fungsi grup adalah menampilkan kolom pada statement select yang tidak menggunakan fungsi grup, sedangkan kolom lainnya menggunakan fungsi grup. Dan kolom yang bukan fungsi grup tersebut belum dicantumkan dalam klausa grup. Seperti pada contoh yang atas, tidak dibuatkan group by depno, maka akan terjadi kesalahan error karena tidak ada yang digrupkan. Namun pada baris select dibuat group count
pada INAME. Yang benar adalah yang bawah, digrupkan berdasarkan departemen number. Jika ada fungsi grup yang digunakan, harus ada group by yang disertakan di dalam klausa group by. Mengabaikan hasil dari fungsi grup dengan klausa having. Klausa where tidak boleh digunakan pada query yang sudah dikelompokkan dengan menggunakan fungsi grup atau klausa group by. Seperti pada contoh, akan terjadi kesalahan jika kita menggunakan where pada group by. Yang benar adalah penggunaan kondisi pada fungsi grup menggunakan having, bukan menggunakan where. Maka statement yang benar adalah seperti ini. Fungsi grup bersarang atau nested. Bisa kita gunakan dua fungsi grup seperti pada contoh AVG sal mak. Maka gaji akan dirata-rata terlebih dahulu, kemudian akan dipilih maksimalnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu melakukan percobaan yang ada pada teori. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian percobaan yang kedua, cari jumlah pegawai yang bekerja di Departemen 30. Maka kita bisa hitung dari barisnya. Terdapat 6 pegawai yang bekerja di Departemen 30. Kemudian percobaan 3, yaitu cari jumlah pegawai yang memiliki komisi dan bekerja di Departemen 30.
Hasilnya adalah 4. 4 pegawai yang memiliki komisi dan bekerja di Departemen 30. Kemudian percobaan 4 yaitu cari rata-rata gaji pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian percobaan 5, tampilkan nomor departemen pekerjaan dan total gaji dari seluruh pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen dan pekerjaan. Maka select Depno, job, sum dari sal, from EMP, group by menggunakan 2 kolom. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian percobaan yang ke-6, tampilkan nomor departemen dan maksimal gaji dari departemen yang memiliki nilai maksimal gaji lebih besar dari 2.900. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian percobaan 7, select job, pekerjaan, sum sal, gaji total. From EMP, where job not like sales, group by job, having sum sal, order by sum. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian percobaan 8, tampilkan rata-rata gaji departemen yang memiliki rata-rata gaji paling besar. Maka select max AVG sal from EMP, group by that number. Maka hasilnya adalah seperti ini. Sekarang kita memasuki sesi yang ketiga, yaitu mengerjakan soal latihan. Nomor 1, tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah dan rata-rata gaji dari seluruh pegawai. Beri judul kolom maksimum, minimum.
Maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian nomor 2, tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah dan rata-rata gaji pada tiap-tiap jenis pekerjaan yang ada. Beri judul kolom maksimum minimum, total rata-rata, M, total rata-rata. Seperti ini. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya nomor 3, tampilkan nama pekerjaan dan jumlah pegawai yang bekerja pada tiap-tiap pekerjaan tersebut. Jawabannya adalah select job, count all from EMP group by job. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian nomor 4, buat query yang menampilkan perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi dari gaji pegawai. Beri judul kolom perbedaan. Maka hasilnya dari jawaban ini adalah Rp4.200. Selanjutnya nomor 5, buat query untuk menampilkan nama departemen, lokasinya, jumlah pegawai yang bekerja, dan rata-rata gaji pada departemen tersebut. Bulatkan rata-rata gaji ke 2 angka desimal. Jawabannya adalah seperti ini.